saya ngewayang di hadapan banyak orang Jepang. Kan saya nggak ngerti bahasa Jepang gitu loh. Jadi orang Jepang nggak paham bahasa saya nggak paham bahasa Jepang gitu loh. Tapi kan di sana banyak warga Indonesia kan. Iya memang banyak. Cuman kan mereka itu bekerja di sana, jadi kan nggak bisa semuanya nonton gitu mengapresiasi pementasan di sana. Tapi suatu kebanggaan juga ya buat Kang Egy kebanggaan bisa pergi ke Jepang dengan melestarikan budaya Indonesia. Nah itu. Aduh, udah bola. Dan kieunya, di mana ieu lah? Asa cararang kieu. Beda jeung di Lemur mah. Parorek. Ieu teh di CH, di Kopi Holiday. Oh iya Kopi Holiday teh. Astagfirullahaladzim, karek kajama ku urang. Asli nada wala. Tiba heula aing hayang ka Kopi Holiday teh wala. Ku bapa mah teh dibikeun aing didah ka dieu teh. Ku maneh mah geuning aing didah ka dieu nya pisan aing ka tong ngenyot beheung sia goblok, ngenyot beheung ku aing dicentang sia. Moal da wala moal. Aduh, edan kieu nya ni wah ngeunaheun tempatna oge da wala. Ieu teh nyadiakeun naon wae. Tempatna ge ngaranna ge Kopi Holiday. Berarti nyadiakeun naon? Berarti nyadiakeun pop es. Kopi. Tong nyekek atuh tong nyekek. Wah, dah keuleuh atuh. Aduh, da wala rek naon di dieu lah. Urang ulin we atuh di dieu, sugan we manggih jodoh. Heueuh nya bener. Da masih lelengohannya urang mah. Leh, sugan we aya jodohna atuh. Di dieu teh nya. Sugan aya nyantol lah. Assalamualaikum. Biasa we potong reuas kitu atuh. Kaget da wala. Wah, maneh mah lebay eta mah. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang Kang Cepot? Alhamdulillah pangestu. Kang Dewala sabalarna kumaha eta damang? Alhamdulillah pangestu oge. Tos ngopi tacan Kang Cepot ieu teh? Teu acan ari abi mah. Hah? Teu acan. Tacan eta tah tos disadiakeun kopi kanggo Kang Cepot. Mana aya hijinya? Tuh, ngada hiji. Dewala mah moal dibere. Dewala maneh moal dibere karunya. Baik. Itu atuh, cik sapa heula para penonton sahabat Let's Go. Halo para penonton. Aduh, si Cepot di Kopi Holiday ini. Eta. Sama si Dawala si teh bawa ngaran aing, sementara mau ngaran aing. Batir. Terus? Ada geuleuh si Monyong. Aduh, yo mampir-mampir ke Kopi Holiday atuh siapa tahu berjodoh sama kami. Ya. Pot, abi erek naros pot. Mau nanya, Pot. Oh iya boleh. Nah, but warna beureum kulit Kang Cepot. Aduh, nah cenah Dawala but warna beureum. Nah, jawab Dawala ada jawab. Sia beungeut beureum, teh teu kahaja saleresna mah. Kunaon? Aya nu keur ngechat ieu pager manehna milu di gigireunana jadi kacet. Lain goblok lain kitu. Nah sia mah kamana karep. Kieu. Kumaha coba? Nah, abi teraraina beureum. Sabab abi mah gambaran dari orang-orang yang bernafsu tinggi, anu emosional lah, pokoknya mah emosian, egois. Nah, ciri nanti gambar nanti beureum. Mata kunaon panangan abi oge peureub. Nah, peureub teh ngaranna teh nyaeta mun ieu mah kembang beureum buah buleud, jadi pipaseun wae jeung dewek mah gitu. Nah, Pot. Ya. Dewala nah irungna but mancung kitu. Wah, sih mah teh disunatan baheulana. Hah? Teh disunatan. Cikan tingali. Nah. Ayeuna geus disunatan can. Wah, atos demi Allah. Si cicing. Cing aku kayak ditololkeun kumaha sia teh. Apa eta ge irung teh sabenerna mah serep. Sok, Cepot kadi bade naon? Ameng hungkul atau bade? Abi mah diajak ku si Dawala tah. Demi Allah abi mah. Diajak ku si Dawala. Cik, abi mah bade nangtang Kang Cepot teh nyanyi teu? Oh, nyanyi? Jangan ditanya. Sok lagu naon? Nyanyi anu keur viral. Oh, lagu naon nu keur viral? Eta Kekei. Kekei? Anu aku bukan boneka. Duh. Tapi kan boneka, Pot. Didinya mah, Pot. Aing teh bonekanya. Astagfirullahaladzim. Poho, Dawala, poho. Oh, berarti ganti lirik nanya. Coba ganti. Aku bukan jelema. Nah, jelema. Pot. Tuh. Eta benar. Siapa da jelema lain, boneka lain. Geus teu mangrupa we sia pokona mah.
Oke, kelebihan Cepot bisa naon deui selain nyanyi? Selain nyanyi abi teh tiasa oge bisa naon aing lah. Bisa nguseup. Bisa nguseup abi. Tapi mau bisa di dieu mah. Oh nya mau bisa. Balongnya. Oh bae kanu cikopi we atuh. Sok atuh. Oke, sahabat Let's Go semuanya, selamat datang di Kopi Holiday. Di channel Kopi Holiday ya. Dan Cepot Kang Dewala juga. Kang Cepot, Kang Dewala, selamat datang di Kopi Holiday ya. Oke, kita langsung aja perkenalkan siapakah sosok di balik pemain boneka wayang ini ya, Cepot dan Dewala. Oke, kita panggil aja Kang Rizky. Oke, Kang Rizky keluar. Kaluhur. Cepot entos heulanya, gantian heula ayeuna dalang nu keluar. Nya. Api papai. Aduh, siap. Siap. Kala meh ngeunaheun paehna abi. Teu teu hayang abi paeh teu ngeunaheun mah. Oke, sebelum Kang Rizky siap-siap, jadi Kang Rizky ini salah satu dalang di Cicalengka yang bernama grupnya tuh Wayang Girisaka. Bener ya? Bener kan? Nama grupnya Wayang Girisaka yang di daerah Cicalengka. Dan Kang Rizky ini jomblo. Oke. Ini lagi persiapan ya buat Kang Rizky keluar dari persembunyiannya. Lumayan serem nih guys, beneran lihat mata si Dewala sama Kang Cepot. Jadi seakan melihat saya terus. Oke, barusan agak sedikit bobodoran ya. Kalau di Sundanya bener kan? Bobodoran ya. Nah, inilah sosok di balik yang memainkan boneka wayang golek ini, Kang Rizky. Oke, selamat datang Kang Rizky. Ya, laras Kang Rizky. Kang Rizky. Kang Rizky naon nami pepanjanganna? Nami asli Abima Rizky Sulaiman. Ya. Cuman karena saya bergelut di dunia wayang golek, jadi ada tambahan nama. Rizky Sulaiman Sunandar Sunaria. Oh, tapi benar itu keturunan? Bukan keturunan, jadi murid. Oh, murid. Dikasih pangkat kalau ini. Oh, jadi kalau misalkan ada murid dari Kang Abah atau Kang sih? Abah Asep Sunandar, bisa dipakai nama belakangnya. Oh iya. Ini barusan benar nggak saya nyebutin dari grup Wayang Girisaka? Benar. Girisaka. Itu Wayang Girisaka dari kapan sih dibentuknya? Wayang Girisaka sebenarnya dibentuk tanggalnya saya lupa, tapi tahunnya tahun 2011. Siapa? Pendirinya itu Abah Asep. Abah Asep mendirikan Girisaka. Dulu mah Pujaran Giriharja 3. Oh iya. Tapi diganti jadi Girisaka karena udah banyak yang make Pujaran Giriharja 3. Nah, buat Kang Iki sendiri dari umur berapa bergelut di dunia wayang golek atau bermain gitu? Bermain wayang golek tuh dari umur berapa gitu? Kalau mulai serius di dunia wayang itu SMP, umur ya sekitaran 15 tahun. 15 tahun. Umur terus? 15 tahun. Nah, serius di dunia wayang lanjut sampai sekarang. Ya. Kira-kira udah 8 tahun lah di dunia wayang. Dari SMP sampai sekarang. Kenapa bisa tertarik buat main wayang golek? Kenapa? Enggak main bola gitu, main basket? Nah, dulu cita-cita saya sebenarnya bukan jadi dalang. Jadi apa? Jadi aparat sipil, polisi. Tapi waktu saya kecil, saya selalu diajak sama bapak saya, kakek saya nonton pagelaran wayang. Nah, di situ saya mulai tertarik untuk menguak apa sih wayang, siapa sih yang memainkan wayang, dan apa fungsinya wayang. Nah, di situ saya mulai membeli wayang, ngumpulin wayang. Nah, mulai memainkan sendiri, berimajinasi sendirilah waktu kecil. Nah,
sewaktu pas lulus SD, saya mulai serius dalam dunia wayang. Belajarlah saya, pergi gitu belajar. Jadi dari SD ya mulai buat dari awal. Terus? Nah, terus di situ 2012 saya dapat kepercayaan gitu dari warga setempat untuk ngisi acara 17 Agustusan di Kampung Cikarmajaya. Oh iya. Katanya main wayang di sini gitu. Ramean lah kalau Sundanya. Nah, saya main. Pas main penonton suka gitu loh. Berbakat gitu, ini anak berbakat. Mau dilanjut nggak? Nah, banyak yang nawarin gitu. Siapa yang nawarin? Warga-warga gitu. Malahan yang saya nggak kenal juga gitu penonton, banyak yang support gitu lah ke saya. Nge-follow gitu, nge-follow up Kang Rizky gitu ya. Jadi saya tambah semangat gitu lah melestarikan budaya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pementasan ya, ada nggak ritual-ritual khusus konon ya? Ada ritual kayak apa sih? Ngeruat itu Sunda ya, bahasa Sunda ya, ngeruat. Kalau bahasa Indonesianya apa sih ngeruat? Ngeruat kalau di Indonesiain sih kuat. Kuat. Jadi apa itu? Jadi ngaruat kalau di Sunda itu nguatkeun. Jadi supaya si pikiran kita, batin kita semuanya dalam jasmani gitu loh, jasmani dan rohani itu kuat. Jadi disebut ngaruat. Jadi emang ada ya ritual khusus gitu. Kalau Kang Iki sendiri? Saya mah kadang pakai, kadang enggak. Soalnya gimana pemesanan yang hajat. Oh, jadi nggak bisa ditentuin sama Kang Iki sendiri gitu. Soalnya kan biasanya ngaruat itu buat anak yang hitanan atau pernikahan supaya kalau pernikahan ya supaya si rumah tangganya jadi adem ayem, samawa lah, sakinah mawadah warohmah. Kalau yang disunat ya supaya jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Nah, disampaikanlah oleh wayang gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dalam pementasan ada nggak Kang Iki kesulitan dalam memainkan wayang atau ada beberapa hal teknis? Oh, banyak banget. Soalnya dalam memainkan wayang golek tidak hanya suara yang muncul. Iya. Jadi tangan kita gerak, kaki juga gerak ikutan. Emang kaki geraknya kayak gimana? Kan kita sila ya. Nah, saat kita sila itu kaki itu di atas paha. Nah, di pinggir kita, di pinggir kiri ada peti wayang. Nah, itu ada kecerek. Ya terus? Nah, fungsi kecerek itu untuk memainkan si peran wayang itu jadi lebih bernyawa lah. Oh, fungsinya si kecerek itu. Terus? Jadi si kaki main ke kecerek. Jadi itu buat Kang Iki suatu hal yang sulit. Nah, itu sulit. Ada lagi selain itu? Suara saya pengalaman lucu ini. Saya pernah ketuker suara. Jadi harusnya suara cepot lah, jadi suara dawala. Harusnya suara dawala jadi suara buta, jadi suara satriana gitu. Terus gimana tuh nanggapin ya cara apa yang apakah langsung improv atau gimana gitu? Nah, langsung improv bodor gitu. Jadi kenapa sih nggak bener nih katanya nih. Nah, jadi sama si wayangnya sendiri gitu diplesetin lah. Oke. Kalau kan Padang tuh punya tim nih ya. Ya. Kayak cerita si Cepot sama kayak Dewala itu apakah ada kalau misalnya pentas ada naskahnya atau improv sendiri atau gimana gitu? Atau Kebanyakan tim yang buat? Kebanyakan saya mah improv sama ngarang sendiri lah. Iya. Ya kalau naskah mah paling beberapa. Pernah satu kali pakai naskah, itu juga saya ceritanya nggak tahu. Soalnya lakonnya gitu, cerita si judul wayangnya itu Babad Kendan. Babad Kendan apa? Kerajaan Kendan yang di Nagreg. Iya. Nah, saya harus menguak sejarahnya dimasukkan ke dalam cerita wayang. Nah, harus merealisasikan itu saya bingung gitu loh. Kan saya nggak tahu gitu sejarah Kendan itu gimana. Nah, pakai naskah kalau yang kayak begitu. Kalau misalkan
yang tadi kan barusan sempat ngobrol nih. Ada tiga yang ngarang. Oh iya, carangan, galur, sama sempalan. Boleh dijelaskan ketiga-tiganya itu apa maksudnya? Kalau galur itu si cerita itu fokus ke dalam kisah Mahabharata atau Ramayana yang sudah ada dituliskan gitulah di buku. Nah, kalau carangan itu dalang yang mengarang ceritanya sendiri. Jadi terserah dalang lah mau gimana juga. Kayak tadi intro. Nah, itu carangan, termasuk carangan. Improv gitu. Nah, improv. Nah, kalau sempalan itu cerita gabungan dari karangan kita sendiri yang tidak ada di buku, tapi memakai tokoh-tokoh yang ada di buku. Iya. Gitu, kayak kisah Mahabharata diambil sempalannya. Gatot Kaca Rarabi, Gatot Kaca Nikah itu nggak ada sebenarnya, tapi dibikin lah. Karangan. Gitu. Iya, karangan. Buat Kang Iki sendiri lebih sulit mana? Apanya? Buat carangan. Lebih sulit galur sih sebenarnya. Lebih sulit galur. Iya, soalnya galur kan udah ada ketentuannya. Ceritanya udah begitu, nggak boleh dirubah, harus gini. Nah, sedangkan sempalan sama carangan mah bebas gitu. Gimana kita aja, gimana dalang aja. Berarti yang sering digunain? Sempalan, oke. Nah, kalau misalkan untuk orang yang pemula gitu ya, yang belajar wayang, itu butuh berapa bulan sih? Tahunan. Saya juga belajar ngibing gitu ya. Ngibing wayang. Bisa menghidupi wayang seperti hidup. Yeah. Saya belajar 3 tahun. 3 tahun. Dari mulai cara wayang bernapas, cara wayang melihat, cara wayang bergerak, itu 3 tahun. Jadi kalau sekarang Kang Iki udah berapa tahun? 8 tahun? 8 tahun. Oh, udah 8 tahun ya, cukup lama. 3 tahun belajar buat ngibing. Iya. Oke. Nah kalau misalkan untuk menirukan suara? Untuk menirukan suara sebetulnya gitu. Abah Asep bilang mah ini mah sok weh gitu. Sundanya sok weh diajarkeun heula ngigelkeun wayang. Engke suara mah nuturkeun. Jadi suara mah ngikutin nanti bakal kita teh ke bawah suasana gitu. Wayang hidup, suasana kita juga hidup gitu si suara teh. Ikut hidup gitu. Nah, tadi kelewat sih pertanyaan kayak Kang Iki tuh otodidak atau emang punya keturunan perwayangan gitu? Otodidak. Nggak ada keturunan dari dalang. Kalau seni sih ada kakek almarhum, tapi itu dari seni calung, bukan wayang. Biasanya kan kalau misalkan dalang tuh suka nurun gitu kan. Berarti nggak ada, berarti otodidak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal cara ngibing, boleh dong ajarin saya buat mainin wayang. Boleh. Sambil ngasih tahu ke sahabat Let's Go semua, gimana sih cara ngibing tuh. Tapi kalau mau ngopi dulu. Iya. Atau minum dulu. Tenang aja. Boleh ini diambil. Pakai bismillah nggak? Nggak usah. Oke. Sebelum kita ngibing, mungkin kita jelasin apa ya? Jelasin satu persatu. Bagian-bagian dari wayang. Ini terbuat pasti dari kayu ya? Dari kayu. Bebas, ini kayunya kayu apa aja? Harus kayu albasiah atau enggak jengje. Soalnya itu kayu yang ringan gitu. Kayu paling ringan. Yeah. Berarti yang dipilih buat pembuatan wayang tuh dari kayu albasiah. Iya, albasiah. Oke. Nah, ini tuding. Boleh dijelasin. Ini namanya tuding. Ya, stick ini namanya tuding. Nah, tuding ini fungsinya untuk menggerakkan lengan wayang. Oke. Yang kiri dan kanan. Nah, ada juga di bagian dalamnya. Oke, boleh dibuka. Yaitu ini sampurit. Ini buat apa? Ini buat bagian kepala, menggerakkan kepala. Yang mana? Ini yang sampurit, itu. Ya. Terus? Nah, ya karunya. Ini bagian badan wayang. Boleh diliatin ke kamera ya? Tuh, ini bagian badan wayang. Jadi yang atas ini untuk menggerakkan badan wayang. Iya. Yang ini untuk kepala yang bawah. Iya. Oke.
Jadi cara megangnya juga Heeh. jempol sama telunjuk kita taruh di badan, di badan si Jadi, wayang. Yang atas 2 ya? Yang atas 2, yang bawah 3. Oke. Nah, Ini. kalau udah gitu megang tuding. Heeh. Megang tuding juga harus di ujung. Di ujung tuding. Di kayak gini. Nah, telunjuk. Megangnya gimana? Gini. Nah, gitu. Telunjuk kita taruh di tengah. Ini jari tengah kita taruh di sisi kiri. Jempol di kanan. Coba ngibing ya. Coba ngibing. Fungsinya ta. Fungsi tuding. Oke. Siap. Nah. Itu fungsi tuding. Oke. Fungsi sampurit itu gini. Sampur itu yang tadi ya, yang tadi. Nah, fungsi badan wayang tadi untuk wayang bernapas atau si wayang buat ini. Apa namanya ini? Apa? Sunda nama tak-tak. Tak-tak. Pundak. Iya. Nah, pundak. Terus? Nah, jadi cara berjalan juga kita itu bermain semuanya. Tuding main, sampurit main, badan wayang main. Iya. Jadi, nah, ini ke depan. Nah, si pundak ini yang kiri maju. Oke. Nah. Siap. Nah. Iya. Oke. Kalau buat pemula nih, kayak buat saya gitu, belajar apa dulu nih? Belajar bernapas dulu biasanya. Iya, napas. Nah, tapi yang lembut. Gimana? Nah. Napas kalau lihat setan gimana, Cepot? Lihat mantan? Lihat mantan mah gegebegan kayak gini. Oke, berarti harus lembut, belajar lembut dulu ya. Iya. Nafas dulu. Gitu. Napas dulu, udah napas. Langsung ke belajar kita nengok. Cara wayang nengok. Gimana? Karena wayang juga kan kalau gak diem gini, matung gitu loh. Kayak yang sakit leher, kayak yang salah bantal. Nah, jadi harus ditengok. Nah, nengok wayang. Cik, coba ya. Kalau misalkan tengok kiri ini, badannya? Badannya biasa, diem di sini. Nah, tapi ini kepalanya nggak bisa nengok. Tunggu. Tadi gimana sih kepalanya? Yang bawah ya, yang 3 ya? Ya, yang 3 tuh. Oh, caranya gitu. Boleh diliatin gimana? Tuh. Susah ya? Lumayan berat ini. Lumayan. Oke. Oh. Terus selain bernapas, ada juga menggerakkan tangan. Tangan bisa nunjuk atau si tangan itu bisa pakai jalan gini. Hei. Kumaha eta? Gimana, Kang? Nih. Tuh. Jadi saya pegang satu tuding. Oke, pegang satu tuding. Nah, ini di bawah, ini ke bawah gimana? Nah, ini bawah dilepas aja ya, gini. Lepas. Terus nah, si tangan malik kan ka abi wae. Siap. Nah, coba arahkan si pandangan wayang itu ke arah penonton kalau ini mah, kalau di pementasan. Siap, Pot. Nah, oke, ready? Oke. Nah, jalan. Nah, pakai hitungan. Siap. 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah. Gimana hitungan gimana maksudnya? Jadi setiap langkah memiliki hitungan. Jadi 1 2. Cara ngelangkahnya gimana? Gitu, biasa. Gerakan wayang tuh. 1 2. Susah 3. Ya, lumayan ya, bener ya. Lumayan. Makanya saya belajar gerakin wayang itu menghidupkan wayang itu hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Siap lah kalau gitu, saya mau belajar ke Kang Iki. Wah, boleh belajar sama-sama, Okay. Kalau ada yang mau belajar boleh ke rumah saya. Di Cikurutung. Di Cikurutung ya, di daerah Cicalengka. Karena bohong lah tukang. Ini rambutnya rambut asli, Kak? Rambut asli. Oke. Boleh ajarin lagi dong, selain yang tadi.
Ada kalau yang lebih simple tapi bikin keren gitu. Yang lebih simple cukup salam aja. Wayang itu terkenal dengan sopan santunnya karena di abad kerajaan dulu. Iya. Nah, sungkem. Nah, okay. Tapi si pundak. Nah, kayak yang bernapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar tepot? Betul sekali. Gitu, kayak gitu. Iya. Oke, itu mungkin cara-cara ya. Ya. Buat bermain wayang golek. Ada syarat khusus nggak buat? Kalau syarat sih nggak ada. Soalnya untuk seni tradisi kita mah bebas aja. Sebenarnya asalkan kitanya mau dan sabar mungkin. Nah, soalnya emang benar-benar menguras emosi kalau misalkan emosinya yang emosional gitu. Nah, nggak sabaran. Soalnya kita harus menikmati proses. Nah itu. Nah, percuma gitu kalau kita mau belajar tanpa mau menghadapi prosesnya itu percuma. Jadi terbuang. Karena menikmati proses itu sama dengan kita itu tahu bagaimana sejarah wayang itu dibangun. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong soal tokoh nih ya, tokoh wayang kan banyak nih. Ada ratusan atau puluhan sih? Ratusan ya. Kang Iki tahu semua? Hampir. Soalnya saya belum pernah memainkan cerita galur dengan dengan banyak cerita. Pasti itu aja gitu. Ceritanya atau enggak ganti 1-2 gitu. Kalau misalkan pentas, tokoh siapa yang difavoritin? Gatot Kaca karena ganteng. Mitosnya emang ganteng Gatot Kaca kan? Gatot Kaca bukan ganteng, gagah sebenarnya. Karena Gatot Kaca itu penggawa. Kalau yang ganteng itu Arjuna. Yang ganteng Arjuna, yang gagah Gatot Kaca. Karena Arjuna itu di bagian satria, Gatot Kaca penggawa. Nah, kalau misalkan yang di sini ya, yang berdua ini Dawala sama Kang Cepot. Dewala dulu deh. Sosoknya kayak gimana sih? Bukan sosok karakternya gitu. Sebenarnya karakter Dawala itu gak jauh beda dari Cepot. Cuman Dawala itu kenapa kalau ada Cepot pasti ada Dawala. Oh. Karena yang saya tahu Dawala itu jadi partner Cepot. Jadi di mana Cepot melakukan kesalahan, nah Dawala yang menunjukkan kebenarannya. Oh. Jadi kan Cepot itu terkenal tukang bohong. Cepot tukang bohong. Nah, sedangkan Dawala itu yang suka menguak rahasia si Cepot. Sebenarnya mah nggak gini gitu. Si Cepot bohong ini. Nah, kadang si Cepot salah, Dawala yang benerin. Jadi sosok adik juga, sosok partner juga gitu. Bukannya ada 3 nih ya? Dewala, Cepot, Gareng. Gareng. Kenapa nggak dibawa satu lagi? Gareng mah saya mah nggak berani ini, soalnya nggak berani diekspos. Kenapa? Soalnya si Gareng mah saya juga pementasan nggak pakai Gareng. Kenapa? Soalnya Gareng mah karakternya itu kasar. Lebih kasar dari Cepot. Tapi nggak bakalan ngambek, Gareng nggak diajak ke sini? Oh, nggak bakalan. Karena sudah izin ke Bapak Semar. Oh, benar. Oh, jadi karakter Gareng mah si Gareng kasar. Sama polos. Jadi nggak ke siapa mau itu raja, mau itu pejabat tinggi, mau itu apa, dia bahasanya ya gitu kasar. Benalu gitu. Iya. Anjing goblok itu udah biasalah Gareng mah gitu. Jadi udah lumrah. Oke. Mungkin banyak ya buat nanya-nanya Kang Iki. Terakhir deh, pengalaman paling konyol atau paling gak dilupain ya selama bergelut di dunia wayang, ada nggak? Ada. Pengalaman apa? Banyak pengalaman lucu di waktu saya pentas. Terutama yang paling lucu itu waktu pentas di Nagreg.
Itu pentas berselang beberapa jam, lama banget. Dari pagi soalnya sampai maghrib. Wow. Nah, saya capek gitu. Menguras tenaga. Nah, karena saya capek ya udah saya ganti. Saya punya teman gitu. Iya. Bisa juga. Bisa juga main wayang. Nah, untungnya pas kejadian saya digantiin sama teman saya yang bisa wayang itu. Nah, pas teman saya gantiin saya, si jagat wayang itu yang ada tulisan namanya, yang menutupi dalang, itu rubuh. Terus jadi si penonton itu nyurakin gitu, nyurakin ke dalang gitu. Iya. Wah, pokoknya malu banget itu mas, sumpah. Cuman alhamdulillahnya itu nggak saya gitu yang ada di posisi sana, tapi teman saya. Jadi masih untung lah gitu. Iya, masih untung ya. Cuma malu banget. Nah, terakhir deh ya, terakhir nih. Tadi di belakang katanya pernah ke Jepang. Ya. Kang Iki bener ke Jepang. Sama atau si Cepotnya doang? Si Cepot sama saya, cuman berdua. Cuma berdua. Jadi Cepot sama Kang Iki. Iya, dibawa sama guru. Iya. Dibawa sama guru Jepang. Katanya gak tahu ya saya juga artinya mah pokoknya sugoi. Gitu kata orang Jepang teh. Katanya mau nggak sana pergi ke sana. Ya udahlah, saya teh pengalaman juga kan, ya ke sana. Jadi pas di sana saya ngewayang di hadapan banyak orang Jepang. Kan saya ngerti bahasa Jepang gitu loh. Jadi orang Jepang nggak paham bahasa saya nggak paham bahasa Jepang gitu. Tapi loh. Kan di sana banyak warga Indonesia kan. Iya, memang banyak. Cuman kan mereka itu bekerja di sana, jadi kan nggak bisa semuanya nonton gitu, mengapresiasi pementasan di sana. Tapi suatu kebanggaan juga ya buat Kang Iki bisa pergi ke Jepang dengan melestarikan budaya Indonesia. Nah itu. Oke, buat sahabat Lesku semua yang mau belajar ya bisa lah ke saya gitu. Bukan datang. Ke saya gitu, belajar sama saya. Bebarengan. Ke Cikurutu ya. Ke Cikurutu. Di Cicalengka. Ya. Dan ada pelangnya gede. Apa nama pelangnya? Pelangnya Wayang Golek Grup Girisaka Kidalang Rizky Sulaiman Sunanda. Ya. Katanya punya YouTube juga? Punya. YouTube saya PT Alim Rugi Film. Jadi hoyong untung terus ya mah. Hoyong untung atuh Alim Rugi. Oke, thank you banget buat Kang Rizky dan Cepot dan Dewala udah datang ke Coffee Holiday, dan thank you juga buat sahabat Lesku yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, untuk closing ya, boleh Cepot sama Dewala lagi. Oh, boleh. Tutupan. Oke. Ini ditutup sama hiburan Cepot sama Dewala ya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Insya Allah nanti bisa ngobrol lagi bareng Kang Rizky. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kalian para pecinta kopi, khususnya tukang nongkrongnya Dewala, ya betul. Jangan lupa untuk nongkrong di Coffee Holiday. Tepatnya di Warung Lahang, ya. Datang ke sini, nanti bisa panggil jeung Cepot dan Dewala. Ya betul. Dan juga jangan lupa channel YouTube Coffee Holiday di like, comment, and subscribe. Channel urang oge tuh Dewala. Channel dewek oge, channel PT Alim Rugi Film ulah hilap di subscribe, oke? Dadah, salam lestari ti abi sapara kanca.